Jadi eh, banyak masalah orang dewasa saat ini tidak terlepas dari pengalaman dia diasuh, ya. Karena orang Hmm. yang berpengaruh besar dalam kehidupan seorang anak tidak terlepas dari ayah atau ibu. Karena Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di KB Podcast. Kita bicara wow, 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 wow. Nah, ini luar biasa ya. Kita nih saya Lala dan Gugus kedatangan sahabat kami di calon mentor nasional parenting nih ya. Kak Nina. iya, Kak Lala, Kak Hello, hello. Gugus. Kabar baik hari ini Kak Nin? Halo, Alhamdulillah sehat. Kanin, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih Kanin, kegiatan sehari-hari gimana nih? Mungkin bisa diceritain ke KB listener nih. Oke, salam kenal semua. Saya Nina Marlina. Dari nama udah ketebak ya, orang Sunda. Nama depan dan belakang diulang-ulang. Oke. Aktivitas saya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, ibu dengan Hmm, 3 anak, sudah dewasa semua. Yang di rumah ada satu orang yang bungsu, ya, usia hmm. 23 tahun. Ah, Eh, Dan ada satu keponakan yang diasuh di sini hmm. usianya baru 10 tahun. Wah, Laki-laki. Jadi ada teman di rumah ada berempat. jadi ini ya seru lagi ya, dinamikanya seru Ya, ya. ya. Selain itu aktivitas saya sebagai hipnoterapis klinis, ya Hmm. berpraktik sehari-hari. Sebenarnya santai aja sih kerjanya semuanya dengan janji. Ya, jadi masih By bisa appointment ya. jalan-jalan. Iya, masih bisa jalan-jalan, masih bisa ketemu sama teman kemana aja kalau ada kegiatan. Ya, seperti biasalah. Kita ini perlu hiburan juga, perlu liburan gitu. Masa kerja terus. Iya Oh ya, ya, harus work work balance ya. ya. Dulu saya pernah bekerja sebagai PNS. Oh, Jadi komplit. sebelum menikah ya, sebelum menikah. Hmm, Jadi bekerja sebagai PNS di hmm, Dinas Kesehatan, ya bernaung di Dinas Kesehatan. Saya bekerja di puskesmas di hmm. bukan di kota ya, di Kabupaten Bogor. Ujungnya Kabupaten Bogor, bagian barat bersebelahan dengan Hmm. Kabupaten Lebak. Kalau sekarang udah lain provinsi tuh, udah Banten. Kalau dulu masih Jawa Barat, sekarang udah Banten. Oh, Ketika oke. saya punya anak pertama lahir, saya memutuskan saya mengundurkan diri. Saya berhentilah gitu ya, karena memang saya sudah PNS, bukan calon PNS ya, bukan, Hmm. tapi sudah PNS. Saya mundur dari pekerjaan saya sebagai PNS. Saya ingin mengasuh anak saya sendiri. Gitu. Wah, luar biasa nih. Uh, Gus, ini kalau putrinya Mbak Nina ini model loh. Putrinya Mbak masa Nina ini model, terus ibunya ini senang olahraga, jadi singset-singset semua di keluarganya. Kalau Nah, melar dikit kan diprotes. ah, Jadi kami ini apa saling ngingetin, wes jaga body gitu. nah, oh, oke. tadi temanya apa tuh Bu? Baru denger nih saya nih kayaknya nih. Apa tuh? Kita belum ngomongin. Hipno apa tadi tuh? Oh, Oh, profesinya profesi saya saat hipnoterapis. ini sebagai hipnoterapis klinis gitu. Tuh. Ini baru Terus denger mau dari kuping dihipno. saya nih. Bisa dijelasin nggak itu apa sih ya ininya? Oke, hipnoterapi itu gabungan dari dua kata, hipnosis dan terapi. Jadi hipnosis sendiri itu sebagai kondisi kesadaran, ya, yang Hmm. bercirikan pikiran sadarnya rileks, terus fungsi pikiran apa, faktor kritis pikiran sadarnya itu menurun, ya, disertai dengan meningkatnya fokus dan konsentrasi. Kemudian sehingga individu ini menjadi responsif terhadap pesan atau informasi yang diberikan ke Hmm. pikiran bawah sadarnya. Nah, terapi itu
ya memang tujuannya melakukan terapi. Terapi menggunakan teknik apa saja atau metode apa saja yang dilakukan dalam kondisi hipnosis untuk mencapai tujuan terapeutik. Jadi ada hal-hal yang memang bisa dilakukan dengan hipnoterapi untuk kasus-kasus tertentu gitu. Yang pastinya berkaitan dengan emosi, perilaku, dan pikiran. Gitu. Gugus tuh emosian tuh Mbak Nin. Wah. Saya mah baik hati dan tidak sombong. Biar dibuang ya emosi-emosinya. Nah, ini menarik ya, KB listener. Ini saya dan Mbak Nina ini calon mentor parenting gitu ya, nasional untuk satu program gitu ya, Mbak Nin. Nah, Mbak Nin, ini tuh agak kaget juga ya aku beberapa bulan yang lalu gitu ya, mendapati bahwa Indonesia ini adalah urutan ketiga dari fatherless. Ini gimana nih kalau dihipnosis aja semua pria ya, biar semua jadi berperan sebagai father gitu di rumah ya, di rumah tangga untuk kesejahteraan keluarga nih. Ini pernah ada case-case yang mengarah ke sana nggak sih Mbak Nin selama proses hipnosis itu sendiri? Bukan pernah, tapi banyak. Banyak ya. Memang ya tidak terlepas persoalan orang dewasa ataupun anak yang datang ke tempat praktik saya. Ya, di ruang terapi itu tidak terlepas dari pengasuhan orang tua, termasuk peran ayah di situ, kemudian peran ibu apakah berfungsi ketika mereka diasuh, ketika mereka masih kecil, dan bagaimana kehidupan mereka saat ini tidak terlepas dari peran-peran dari orang tuanya. Kan ini ya beruntunglah kita ini Kak Lala ya turut serta dalam calon mentor nasional demi kita. Artinya kita bisa berkontribusi lebih luas terhadap masyarakat yang memang saat ini butuh terutama yang fokusnya terhadap keluarga, karena dengan adanya kasus fatherless ini atau father hunger lah, atau seperti anak yatim padahal ayahnya ada di negeri ini juga perlu kesadaran dari semua orang bahwa kita punya andil, punya peran yang untuk mengurangi mungkin peringkat yang ketiga, terus kalau bisa ya terlepaslah dari peringkat-peringkat yang sebenarnya peringkat the best. best tapi negatif gitu ya, yang buruk. Coba yang kayak kemarin sepak bola gitu kan, menang gitu ya setelah 32 tahun, artinya bisa. Kita juga mungkin hal-hal seperti ini dibenahi sedikit, tapi semua bergerak gitu di berbagai lini ya, di berbagai bidang dan berbagai lapisan masyarakat. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan orang per orang, atau kita yang memang nih orang dewasa saat ini atau remaja yang punya kesadaran, iya aku begini karena orang tuaku gitu ya. Kalau udah ada kesadaran seperti itu, coba renungkan lagi apa yang bisa diperbaiki, mulai dari mana. Karena berdasarkan pengalaman saya pribadi yang juga saya mengalami seperti itu di masa lalu, ketika mengalami memang perasaannya nggak nyaman, terus banyak hal yang menghambat lah. Ada dampak negatif yang saya rasakan gitu, ketidakhadiran peran ayah di dalam kehidupan saya di masa lalu gitu, termasuk dengan klien-klien yang hadir begitu. Jadi banyak masalah orang dewasa saat ini tidak terlepas dari pengalaman dia diasuh, ya. Karena orang yang berpengaruh besar dalam kehidupan seorang anak tidak terlepas dari ayah atau ibu. Karena rumah adalah sekolah, ya. Tapi bagaimana ayah yang sebagai kepala sekolah, lalu ibu bagaimana sebagai yang menjalankan pendidikan dalam keseharian? Karena di kita menganut patrilineal ya. Jadi seolah-olah itu ayah tugasnya bekerja atau mencari nafkah dan ibu ngasuh anak di rumah. Nah ini yang perlu diperbaiki ya.
mindset dari seorang laki-laki itu juga tidak terlepas dari kesadaran dia ketika dia memutuskan untuk menikah. Dan mungkin bagi perempuan mulailah berpikir kalau punya pacar, pantas nggak cowok itu jadi ayah anak saya gitu. Itu sebelum punya anak. Ya kalau bucin gimana Mbak Nin? Kalau bucin ya orang tuanya lah yang ngingetin. Memang kalau bucin agak-agak ini nih, agak-agak berat nih. ya Karena betul. dia lagi mabuk kan. Ya ini ya kecenderungannya juga akhirnya ketika ini ya, ketika apa sosok ayah itu dihadirkan ke rumah itu bagian yang marah-marah misalnya gitu ya, bagian yang hanya memberikan nafkah gitu ya, kemudian sudah tenggelam dalam pekerjaan. Dan tadi ya seperti yang sempat Mbak Nina sampaikan, akhirnya jadi kayak yang terluka dengan ketidakhadiran gitu ya, atau peran yang belum tepat itu jadi malah menyalahkan ya. Jadi nggak overcome juga. Iya. Masih tergulung di situ gitu ya. Biasanya timbul kebencian sih dari ayah terhadap sosok ayah ya, dari anak terhadap sosok ayah ataupun ibu gitu. Apalagi kalau anak ini sering menyaksikan bagaimana ibunya diperlakukan oleh ayahnya ya dengan tidak baik, kasar bisa mengalami kekerasan gitu ya ibunya. Terus anak ini menyaksikan dalam keseharian, dan jika dia laki-laki dia tidak mendapatkan figur ayah yang baik, dan dampaknya bahayanya ketika dia berkeluarga gitu. Ketika berkeluarga bagaimana dia memimpin apa yang dia lihat dari ayahnya, itulah yang dia lakukan di kemudian hari. Itu pola jadinya. Dan tidak terlepas ya dari proses kehidupan seseorang di mana dia dibesarkan di lingkungan itu. Tapi walaupun dia pernah mengalami hal itu atau menyaksikan itu, kalau ada kesadaran ketika dia dewasa, dia tahu bahwa itu tidak baik, dia bisa melepaskan itu. Memang tidak mudah karena pola yang dia pelajari bertahun-tahun ya, dari apa yang dia lihat, dia dengar, dia rasakan, mungkin kulitnya juga merasakan mengalami kekerasan ya, sentuhan yang tidak sepantasnya lain gitu dari seorang ayah akan terjadi terus-menerus antar generasi. Ya. Kalau Kak Gugu sendiri gimana sebagai seorang ayah, bukan nih? Udah jadi ayah belum? Ayah juga. Udah jadi ayah cuma belum dikasih. Tapi kalau sebagai anak, pengalaman Kak Gugus gimana dulu? Kalau saya sih gimana ya, dulu keras ya. Bapak saya ngedidik saya keras. Cuma memang kalau dilihat sih emang ya tadi yang seperti diomongin di awal tuh, kayaknya beliau nganggap ya peran ayah itu cuma sebatas nyari duit, ngurus anak ibu gitu. Kalau yang saya perhatiin gitu loh. Oke. Ya. Tapi jadi memang ini ya Kak Nin ya, saya suka sekali tuh penggalan dari kata ini ya, bunidar. Jadi terkondisikan gitu loh. Nggak sadar kalau bahwa itu tuh memang itu tuh sesuatu peran yang salah gitu, karena memang tadi ya dilanjutkan gitu ya, kalau Kak Nina sampaikan tuh, Mbak Nina sampaikan tuh akhirnya nanti berkelanjutan ke depannya gitu kan. Jadi kayak taunya memang peran ayah itu seperti itu gitu. Kemudian kalau panik dengan anaknya, akhirnya Bunda itu anakmu tuh nggak ngakuin loh anak kita. Anakmu itu. Investornya siapa? Nah ini jadi ini ya dilema. Nih Mbak Nin, tadi kan banyak ya disampaikan Mbak Nin. Ya ada luka-luka batin gitu ya yang hadir, kemudian minta untuk diregresi lah ya, diterapi. Nah umumnya tuh apa sih yang dirindukan dari seorang ayah?
yang dirindukan dari seorang ayah setiap anak itu berbeda ya. Kadang yang mungkin orang dewasa atau orang tua anggap itu hal sepele, ternyata bagi anak sangat berarti. Ya, ketika saya bantu seorang klien usia 18 tahun, dia mengalami banyak tekanan lah karena dia sendiri bingung atau tidak mengenali dirinya, bagaimana dia seharusnya berbuat sebagai seorang anak, karena dalam keseharian ayahnya sibuk sebagai pejabat, ya boleh dikatakan pejabat tinggi waktu itu, orang nomor 2 ya di satu instansi. Kemudian ibunya juga yang menjadi pendamping suami merasa kewalahan gimana? Waktu dia dengan suami juga kurang. Kemudian ada masalah anak. Nah, anak ini kan anak berdua. Terus akhirnya apa? Me time dia kurang, kemudian quality time dengan pasangan kurang, anak juga kena dampak. Yang pasti itu semua tangki cintanya kritis, ya kritis. Sehingga anak ini terus berulah. Sebenarnya anak berulah itu sebagai satu bentuk pertahanan diri, bagaimana dia supaya dapat perhatian dari ayahnya. Seolah-olah ini apa ya, sengaja, padahal memang itu cara kerja pikiran si anak itu bagaimana. Dia punya strategi sendiri karena dia udah pelajari. Kadang kalau ayah dan ibu tidak kompak, anak ini juga akan selalu berupaya cari yang lemah sehingga anak bisa mengendalikan orang tua kayak gitu. Nah, ketidakhadiran ayah inilah yang membuat si anak itu juga sekolahnya sering bolos, les juga diantar sama supir ke tempat les, tapi ternyata nggak les, nanti pindah ke warnet main game gitu ya, sampai HP disita. Menurut saya ketika HP disita bukan berarti anak itu tidak bisa main game online. Warnet banyak, temennya banyak, dia bisa pinjam gitu ya. Nah, apa sih yang diinginkan sama dia? Dia bilang gini, yang aku inginkan dari papa, aku pengen jalan berdua aja tanpa ajudan. Hanya pengen berduaan, jalan pagi kan. Akhirnya keesokan setelah saya sampaikan kepada ayahnya, ayahnya langsung mengajak anak itu menyeberang pulau, kemudian main jet ski berdua. Rasanya memang puas gitu bagi si anak, tapi kan yang dulu-dulu belum terobati sepenuhnya. Bahkan ini sudah sebelum pandemi ya, saya bertemu dengan dia. Nah, baru-baru ini saya juga bertemu lagi, dan kedua orang tuanya mau bertemu saya dalam waktu dekat, karena memang persoalannya belum tuntas. Artinya ada hal baru yang dia buat sehingga membuat orang tua ini kayaknya perlu deh keduanya itu bertemu dengan saya untuk ya konsultasi ya. Ya, karena memang kalau anak bermasalah itu yang pertama harus hadir itu orang tua. Saya akan lebih prioritaskan orang tua dulu sebelum membantu anak. Kecuali itu anak ada punya dorongan mau bunuh diri, nah itu anaknya duluan gitu. Gitu. Tidak jarang ada anak yang punya pemikiran untuk mengakhiri hidup karena merasa, untuk apa aku hidup, untuk apa aku dilahirkan, toh orang tua aku aja nggak menganggap aku, toh orang tua juga sering tidak hadir, dalam arti setiap dia ada kalanya dia punya persoalan tapi orang tua itu tidak ada ketika dia kesulitan, apalagi kalau misalkan dia rasa kayak diabaikan ya, gitu ya. Iya. Saya pernah ada orang tua yang menghubungi gitu ya, tapi tidak pernah membawa anak itu ke tempat saya. Dan sampai selang 3 tahun ibunya nelpon lagi gitu. Saya tidak pernah merasa ada janji dengan beliau, dengan ibu tersebut, tapi ibunya menghubungi saya. Kemudian saya bilang anaknya aja, karena dia udah remaja akhir ya, udah menjelang dewasa. Anaknya email saya aja apa yang menjadi masalah dia. Bisa jadi menurut ibu masalah, tapi bagi anak enggak gitu. Ternyata anaknya udah ada keinginan mengakhiri hidup dan ibunya tidak tahu.
Dan sampai di situ juga tidak pernah diajak anaknya karena memang masalahnya ada di orang tua. Nah, ini ya. Nah, ini nih. Jadi kalau boleh ya, ini dari kacamata Mbak Nina nih ya. Ini kan jadi akhirnya sepertinya semua titik tumpunya itu di sosok ibu gitu ya, karena si ayahnya merasa semua tentang anak itu adalah urusan ibu gitu ya. Nah, padahal secara tadi kok sampai diceritakan gitu ya, diceritakan Mbak Nina, mengakhiri hidup itu kan bukan hanya satu stimulus yang singkat gitu ya. Artinya memang ada dua orang tua nih, peran orang tua dua-duanya gitu loh yang masuk ke dalam satu emosional tertentu gitu sama si anak, sehingga dia kepinginnya akhirnya aduh kayaknya gue ngapain gue hidup gitu ya, kayaknya gue tidak ingin. Nah ini menumbuhkan kesadaran nih ya, menumbuhkan kesadaran untuk si ayah berperan gitu ya dalam urusan anak nih. Gampang-gampang susah, susah-susah gampang seperti apa nih Mbak Nin? Biar bisa hello gitu ya. Ayo gitu, ini bagian dari peran dirimu loh gitu. Iya. Kembali lagi, kalau kita belajar dari demi kita bahwa kalau ingin kehidupan lebih baik, ya sebelum berkeluarga segalanya perlu direncanakan. Ya. Paling tidak sejak punya kesadaran sebagai seseorang atau sebagai manusia, ya remaja itulah akalnya sudah berfungsi dengan baik, walaupun secara fungsi otak prefrontalnya belum matang masih terus berkembang, dan orang tua perlu masih membimbing mereka gitu. Jadi dengan adanya fenomena seperti ini, ya kita jangan diam saja gitu, karena tidak menutup kemungkinan gini loh, anak kita dididik dengan baik, ya seseorang mendidik anak dengan baik, tapi kok bisa nyantel sama yang nggak bagus gitu loh perilakunya, berjodoh dengan orang yang, ya itu kan kalau jodoh bukan di tangan kita, tapi si anak itu kan artinya ada, iya. Orang selalu menyalahkan takdir, tapi kan gini loh, dia ada punya upaya, pilihan gitu ya. Ada upaya untuk mendapatkan situ, kemudian memutuskan saya mau hidup dengan dia. Kehidupan seperti apa? Kalau tidak terencana, bilangnya ngalir aja deh, atau ya modal cinta istilahnya. Cinta itu sebenarnya membebaskan, bukan mengikat. Nah, kalau misalkan kalau udah cinta susah itu. Sebenarnya itu sih bukan cinta ya, kalau yang terlalu obsesi ya. Tapi hasrat yang berlebih. Kalau cinta itu justru mestinya bertumbuh loh bersama, bukan saling menyakiti, apalagi mengabaikan. Jadi kalau anak-anak diabaikan, jangan heran jika di kehidupannya yang akan datang menyulitkan orang tuanya. Atau orang tuanya merasa bersalah barangkali. Ya, jadi orang tua yang terlewat gitu ya masa pengasuhan anaknya, baru sadar gitu. Oh iya, saya bersalah begini. Udah anaknya berbuat keliru atau merugikan dirinya, keluarganya dan orang tuanya, baru di situ menyesal. Jadi menyesal memang selalu datang belakangan, tapi tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki segalanya. Jadi saya ingat satu ayat itu, kalau nggak salah di surat At-Tahrim ya, surat 66 ayat 6. Jadi di situ ada tiga kata, jagalah dirimu, 4 berarti, dan keluargamu. Kemudian dilanjutkan. Jadi untuk membangun keluarga direnungkan dulu tuh ayat itu gitu. Jadi sebelum kita mau membangun keluarga dengan pasangan yang kita pilih, jaga dulu diri, bagaimana kita bisa nggak sih menjalankan peran nanti, apakah jadi seorang istri, seorang ibu, ya, jadi orang tua. Kalau jadi orang tua tuh gampang ya, menikah, hamil, anak lahir jadi orang tua, tapi jadi ibu belum tentu loh. Saya ini kuliahnya apa coba? Kuliahnya kebidanan loh.
Jadi tahu bagaimana proses terjadi pembuahan lain sebagainya, tapi kan nggak mempelajari bagaimana sih cara kerja otak ini sehingga dia bisa terstimulasi dengan baik. Kemudian bagaimana dampak dari bentakan itu tidak dipelajari dulu tuh. Ya, Nah, kalau sudah betul. terpapar, kemudian bagaimana saya bisa memenuhi tangki cintanya ketika ayahnya tidak hadir di rumah secara fisik. Dulu ya belum ada Bahasa cinta smartphone ya. seperti sekarang gitu. Iya, betul ya. Jadi komunikasinya juga dulu ya begitu hadir gitu ya, atau dengan telepon yang nggak bisa dibawa kemana-mana, telepon rumah gitu ya. Iya, walaupun tidak ada perangkat gitu seperti saat ini ya. Tapi dulu benar-benar quality time-nya beda ya. Artinya ketika makan juga lebih mindful karena semua duduk di situ makan nggak ngomong. Kalau sekarang memang nggak ngomong tapi matanya ke sini, mulutnya ngunyah gitu ya. Itu satu meja. Coba deh perhatikan kita di lingkungan kita saja itu agak gimana lah. Itu kalau nggak ada aturan itu akan terus berlangsung seperti itu. Komunikasi lebih banyak keluar daripada dengan orang terdekat. Nah ya, gitu. Yes. Jadi ini KB listener ya, Indonesia ini sekarang ini memasuki urutan ketiga fatherless, dan artinya peran ayah ini belum ideal sebagaimana semestinya ketika berperan untuk merangkul anak ya. Nah, dan memang jadinya ya karena sosok ayah ini secara natural gitu ya, fitrahnya itu kayak memberikan kekuatan, kepercayaan diri kepada anak gitu ya. Nah, karena perannya diabaikan ya, Mbak Nin ya. Jadi banyak yang khususnya ya belakangan ini sulit untuk memutuskan satu kondisi gitu ya, bukan membuat satu keputusan, jadi ragu gitu. Kemudian justru takut membuat satu keputusan, merasa insecure gitu ya, karena yaitu hilangnya peran ayah yang memberikan sosok kuat gitu ya. Wah, ini luar biasa sekali ya Mbak Nin. Ini kalau sampai tadi, ya silakan Gus. Saya mau nanya nih, kalau di Indonesia ini apa? Kalau di Indonesia ini itu kasus semacam ini faktor apa sih yang penyebabnya gitu loh? Apakah budaya atau memang lelaki Indonesia ini nggak ngerti gitu loh? Ya, tidak sepenuhnya karena budaya, tapi gini ya. Jadi kondisi saat ini yang dikatakan fatherless country itu karena memang di dalam keluarga atau anak-anak yang tumbuh di keluarga tersebut kehilangan sosok ayah. Kenapa kehilangan sosok ayah? Bisa jadi ayahnya sibuk, kemudian ada juga yang memang ayahnya meninggal, atau anak itu lahir tanpa ayah, jadi ibunya hamil di luar nikah gitu. Ada juga yang memang keluarganya utuh tapi secara emosi tidak hadir, orangnya ada gitu, namun secara emosi tidak ada kelekatan karena sibuk dengan urusan masing-masing. Kadang orang tuanya juga masih tantrum bilangnya. Ya, anak-anak ngamuk, orang tua ikut ngamuk. Gitu ya. Jadi tidak membantu anak untuk melepas tekanan perasaan yang dialami. Bisa itu kan kalau dari bayi bahasanya dia kalau ada ketidaknyamanan bisanya nangis. Tapi nangis itu kan ada masanya. Ketika dia udah bisa ngomong, bisa berkata-kata, pasti dia mengungkapkan perasaan gitu kan. Nah, tergantung bagaimana orang tua bisa membantu anak berkomunikasi apa yang dia butuhkan. Kadang hal ini terjadi karena memang pemahaman sosok ayah itu juga kurang. Kenapa kok bisa? Ya, mungkin orang tersebut diasuh oleh orang tua yang juga kaku gitu ya.
atau memang kadang memang ya yang saya lihat di lingkungan saya dulu ya, ya seperti itu, karena menganut patriarkal tadi. Jadi ayah tuh ya kerja aja gitu. Nanti apa-apa urusan anak ya, urusan dapur ya, urusan anak sekolah, makan lain sebagainya, termasuk pakaian kotor, perabotan kotor itu ibu. Jadi ibu sendiri energinya terkuras, dan ayah itu di situ selain apa ya, eh sebenarnya gini, kalau dia paham bahwa fitrahnya seorang istri itu hamil, melahirkan dan menyusui. Selebihnya, seorang ayah bisa melakukan semua, kecuali yang tiga itu. Jadi ada peran-peran yang sebenarnya juga bisa dilakukan bersama-sama. Ini contoh saja ya, saya udah berkeluarga sejak 94, artinya udah 29 tahun. Ya. Tahun depan tepi dong ya. Iya. Jadi dari awal menikah, suami saya itu mau turun ke dapur, mau membantu urusan rumah tangga. Bahasanya itu mah, Bu. Kayaknya kalau gue lihat auranya nggak gitu deh, Gus. Beneran ya, nggak percaya. Jadi waktu dulu kami kan karena kami tinggalnya berpindah-pindah gitu kan, nggak selalu kondisi rumah itu serba ada. Kami mencuci pakaian berdua gitu, karena apa, pakaian dinasnya dia agak tebal berat, jadi kami peras berdua, kayak spray gitu kami peras berdua. Itu momen-momen ketika berdua itu, iya. Sampai saya punya anak satu yang udah bisa diajak ngomong, terus ketika menjemur baju dia bantu gitu, dia bantu ya melakukan hal yang biasa dilakukan. Kenapa? Dengan begitu, ketika dia nanti berkeluarga, dia tahu apa yang dilakukan ayahnya, apa yang dilihat gitu. Dan itu saya perhatikan di anak saya, itu yang dia lakukan saat ini ya. Ketika dia merantau, dia mulai masak sendiri, mencuci pakaian. Bagaimana dia apa ya, bisa hidup jauh dari orang tua. Bahkan ketika kami pindah ya, dia tidak ikut lagi karena suami saya sebagai seorang anggota TNI yang kapan saja bisa dipindah, dan anak-anak itu persoalannya dia nggak bisa seenaknya pindah sekolah gitu. Kadang tunggu tahun ajaran, apalagi mau ujian udah nggak bisa tuh ya. Mereka hidup berdua waktu masa SMP itu, yang kedua dan ketiga, tanpa ART, tanpa saudara. Jadi kayak kos di rumah sendiri. Apa yang terjadi dengan saya gitu? Saya sendiri memikirkan anak, kadang mikirin suami gitu. Suami mikirin urusan negara. Pernah satu ketika gini, mereka berlibur, waktu itu kami tinggal di Pontianak. Mereka libur tahun ajaran, libur semesteran. Mereka menyusul ke sana ke Pontianak. Baru tiba hari ini, besoknya suami saya dapat perintah dapat perintah rapat di Jakarta. Terus anak saya bilang gini, tahu gitu kita nggak usah ke Pontianak, biar aja ayah yang pulang ke Bogor gitu. Jadi ada hal-hal yang ya terkondisikan seperti itu. Kita tidak bisa juga apa ya ngomong ya udah gitu. Memang begitu, nggak bisa. Anak butuh penjelasan dari hal yang kecil seperti itu. Ketika dia kecewa, kita dengarkan perasaannya sehingga dia memahami, oh ternyata ayahnya pergi ke Jakarta bukan mau jalan-jalan, bukan urusan pribadi, tapi itu urusan pekerjaan yang memang tidak bisa diwakilkan. Dan akhirnya anak-anak itu sudah memang semakin dia besar, dia tidak mau ikut kami pindah. Bahkan setiap kali saya mendampingi ayahnya, ya udah ibu pergi aja, kasihan ayah sendiri. Sampai segitunya. Ketika saya pulang, ya suami saya senang karena mikir anaknya ada yang jagain gitu. Ada apa-apa dengan anak kan paling tidak saya bisa handle gitu. Yang kasihan lagi, tiap ambil rapot, kadang waktunya nggak pas dengan waktunya saya pulang karena saya tinggal di ya antar inilah provinsi, beda pulau yang harus naik pesawat gitu. Kalau mungkin daratan bisa dilaju dengan kereta, bis, atau kendaraan pribadi itu mungkin ya masih bisa dijangkau, dikondisikan.
Kalau dengan transportasi laut, udara, kadang waktunya ya jadwalnya tidak tepat, apalagi di kepulauan. Saya merasakan anak-anak itu juga pindah sekolah, 5 sekolah, SD-nya, SMP-nya 2 sekolah, dan itu tidak mudah. Saya yang handle gitu ya. Makanya kenapa saya lepaskan sejak awal status saya sebagai pegawai negeri, karena saya melihat ke depan tantangannya akan lebih berat. Itu pun yang saya alami, saya jalani. Kehadiran ayah itu masih kurang, walaupun ayahnya sangat perhatian gitu ya ketika dia ada. Ada momen-momen tertentu yang dimana ayahnya ada, terus ketika mereka bepergian tidak hadir ayahnya, gitu ya. Seperti itulah banyak dialami oleh anak-anak yang memang ayahnya tugasnya beda kota dan tidak memungkinkan untuk diajak. Yang sangat disayangkan ketika si ayah ini ada di rumah dalam keseharian bisa ketemu, itu pun energinya sudah katakanlah kalau baterai mungkin full itu 5, dia tinggal 1. Udah capek ketika melihat anak lagi main game gitu atau nonton TV, terus dibilang, kok kamu nggak belajar gitu, nanti kamu begini begitu. Ayah kan capek, udah nyari duit, kamu kok nggak santai gitu. Lah terus mesti ngapain? Anak dari pagi berangkat kayak orang kerja ke sekolah, pulang kayak orang kantoran juga. Anak sampai rumah capek, kena marah juga. Akhirnya apa? Energi di satu rumah itu kurang bagus. Ya, emosi meledak, marah, terus ada lagi sedih, nggak diberi perhatian, akhirnya anak mengurung diri, depresi, lain sebagainya, nggak mau sekolah, terus orang tua pusing. Ada orang tua yang tunjuk-tunjukkan ya di depan saya gitu, ayah sih, ibu sih gitu kan, ini nih gara-gara kamu. Itu beberapa pasangan ada yang begitu, saling menyalahkan karena memang kurang ngobrol gitu, kurang ngobrol ya, dengan pasangan dulu kurang ngobrol, apalagi dengan anak udah dilimpahin ke istri, itu kan kamu yang punya tanggung jawab gitu, nggak ngerti perannya gitu. Ya. Ini kan kalau ini ya terkondisikan gitu ya, tadi abdi negara lah gitu ya. Jadi memang ya kalau sudah ada tugas ya nggak bisa ini lagi gitu ya, nggak bisa mangkir dari tugas, harus dilaksanakan gitu ya. Tapi sejauh itu jadi anak-anak memberikan pemahaman tentang tugas gitu ya, tugas sang ayah nih sulit nggak sih Mbak Nin buat anak-anak pada waktu itu gitu? Yang pasti gini, saya selalu mempersiapkan anak untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Karena kami kan tinggal di rumah dinas atau rumah dinas yang memang rumah jabatan. Jadi kalau jabatannya udah berakhir, kami harus keluar. Nah, persoalannya ketika keluar, dia belum masanya ulangan atau ujian atau masih menunggu. Jadi ada aturan bahwa paling lama harus pindah setelah keluar surat perintah itu dikasih tempo. Nah, kita ngemas-ngemas barang aja kan butuh waktu ya. Belum lagi ngurus dokumen anak-anak pindah, terus kesiapan mental. Jadi yang saya ingat ketika suami saya dapat surat perintah pindah di tempat tugas yang baru, yang saya buka pertama peta Indonesia. Ya, atlas, buka pulau apa? Oh, Sulawesinya mana? Oh, Sulawesi Selatan. Ya, kalau sekarang tinggal pakai HP di Zoom gitu ya, dilihat ada apa. Nanti kita tinggalnya di sini nih, gitu. Itu sampai segitunya. Dan ya paling tidak kami nggak perlu jalan-jalan dengan sengaja. Tapi kami tinggal di satu tempat yang memang itu tempat wisata, kami nikmati sepanjang tahun kami tinggal di sana gitu. Dan momen-momen itulah yang untuk memperbaiki hubungan atau mengisi tangki cinta anak ketika memang benar-benar lagi bersama, kami manfaatkan sebaik mungkin. Karena waktu seorang anggota TNI itu dengan keluarga kadang memang dapatnya sisa. Karena dia tidak mengenal waktu. Kalau ada perintah berangkat ya berangkat. Apalagi kalau mereka yang bertugas di pasukan gitu ya,
tiba-tiba nggak diberitahu, malam ini harus kemas-kemas, besok berangkat tugas pengamanan misalkan ke daerah konflik atau misalkan ke daerah yang dilanda bencana seperti itu. Itu kan istri mesti pandai untuk mengelola perasaannya, lalu bisa membantu anak gitu loh, menenangkan. Orang serumah suaminya juga pasti berpikir, bagaimana ya istri saya, bagaimana anak saya. Kalau sehat mungkin nggak ada masalah. Kalau sakit, walaupun punya rumah sakit sendiri, ada dokter gitu ya di lingkungan tempat tinggal, tetap kehadiran seorang ayah itu menguatkan hati seorang anak. Apalagi mau ulangan, mau ujian, kadang memang nggak perlu dibantu, tapi ayahnya duduk di situ aja udah merasa aku dapat perhatian dari ayah, aku didukung oleh ayah. Ketika nilainya kurang bagus, mungkin anak takut gitu, ayahnya kecewa. Tapi ketika ayahnya menyampaikan, nggak apa-apa, yang penting kamu udah berusaha, belajar lebih giat lagi, nilaimu pasti lebih bagus. Karena ada juga orang tua yang tidak membimbing, tidak menemani dia mengerjakan PR atau belajar, tapi menuntut gitu loh. Menuntut nilainya harus bagus biar kamu bisa begini dan begitu ke depan. Tapi secara apresiasinya kurang gitu. Dan itu bisa membuat anak kecewa dan hubungan dengan ayah kurang gitu. Ada banyak faktor. Memang yang mengerikan itu kalau di masa kecil anak mengalami kekerasan, kemudian berdampak pada kehidupan anak tersebut hingga ia dewasa dan sepanjang kehidupannya. Terlebih ketika dia berkeluarga, itu akan ada pola-pola serupa, bahkan mungkin lebih buruk ya. Kalau itu tidak diputus, karena gini, kenapa ayah ada tapi kayak nggak ada? Ya bisa jadi dia pernah diperlakukan kasar oleh orang tuanya di masa lalu, atau yang mengasuh, karena yang mengasuh tidak selalu orang tua kandung, ya bisa jadi dialihkan ya pengasuhannya ke orang terdekat atau memang orang yang dibayar untuk mengasuh dia. Kemudian juga ya memang tidak bertanggung jawab si ayah itu, atau si ayah juga melakukan KDRT. Dan di memori anak bahwa ayah itu buruk bagi dia. Jadi kayak musuh, akhirnya anak benci. Sehingga hubungan itu terus berjarak sampai mereka masih menua gitu ya. Dan yang kasihan memang dampaknya ke anaknya, ke generasi berikutnya. Kalau itu tidak lekas disadari dan tidak disembuhkan. Luka pengabaian itu luka pengabaian itu menyakitkan daripada sebenarnya ya dari pengalaman banyak klien. Masih mending dimarahin daripada dicuekin. Gitu. Kayak nggak dianggap gitu ya. Iya, kayak nggak dianggap padahal sosoknya ada tapi dianggap nggak ada. Makanya jangan heran kalau akhirnya anak lari keluar mencari lingkungan yang bisa menerima dia. Sayangnya seringkali lingkungannya yang tidak mendukung, menjerumuskan anak. Setelah anak berbuat keliru, orang tua menyalahkan juga. Tambah parah, akhirnya mereka semakin jauh lari. Ya, agak ngeri memang, ngeri banget sih. Banyak klien yang perempuan juga yang mengalami pelecehan, gitu ya. Itu juga sungguh mengerikan, karena memang tidak dapat figur ayah. Ya, pelecehannya bukan sama ayahnya, tapi sama orang lain. Gitu. Karena mungkin dia merasa dapat perhatian dari sosok laki-laki yang dia anggap, oh dia ngasih perhatian sama saya, ternyata dia melecehkan. Gitu. Agak ngeri. Atau ada juga yang memang kemudian menyimpang orientasi seksualnya, suka sesama lelaki. Ya ini ya, jadi fenomena kehilangan sosok ayah ini jadi banyak ininya ya, banyak efeknya, betul sekali. Ini kayaknya Gugus ada yang mau ditanyain sampai jengkurang-jengkurang gitu apa? Lagi mikir apa tuh? Mikir gini, itu kan ada kondisi-kondisi tertentu yang dari fatherless itu ya. Iya. Cuma kalau saya saya perhatiin tadi itu kalau yang kondisinya ayah memang contohnya tadi kayak tentara gitu kan, itu kan karena tugas gitu ya.
itu masih bisa di backup sama ibu gitu loh. Ini sebenarnya kondisinya sama-sama mirip kayak keluarga saya nih, karena bapak saya juga tentara. Wah, pas dulu dong berarti sama Mbak Nin. Iya, kan, makanya sosok ayah itu kan nggak hadir gitu kan. Nah, peran di situ adalah ibu gitu kan. Nah, di saya memang yang berperan tuh ibu gitu. Yeah. Mungkin saya nggak tahu ya kalau